Assalamualaikum guys, bertemu lagi bersama aku Farah Sumarno, channel pemula yang terus mau belajar. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Sebelumnya terima kasih banget yang udah komen di YouTube aku, kemudian sudah DM Instagram aku tanya tentang perusahaan Tokopedia atau perusahaan outsourcing. Sudah ada yang aku balas di DM Instagram dan sudah ada yang aku balas juga di konten YouTube aku. Video kali ini aku mau Q&A tentang perusahaan outsourcing atau Tokopedia. Mungkin kalian yang sudah nonton tentang video kemarin yang aku upload, Asia masuk Tokopedia, itu sudah ada 3 perusahaan outsourcing yang sudah aku bahas. Jadi kalau bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu ya sampai habis, jangan di skip. Bagi kalian yang tertarik kerja di perusahaan e-commerce atau startup, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like untuk aku, komen di bawah, subscribe channel aku biar aku makin semangat membuat videonya. Yang pertama aku mau bahas tentang pengalaman or non pengalaman, karena ada banyak yang tanya ke aku di DM Instagram, Kak memang harus pengalaman kerja di e-commerce atau di Tokopedia? Menurutku sih nggak harus ya, karena semua tergantung kebutuhan atau kualifikasi yang ada. Aku dulu pernah satu tim dengan teman aku, dia lulusan baru atau fresh graduate dan dia belum ada pengalaman sama sekali, hanya pengalaman magang. Nah, kemudian ditanya juga sama aku, pernah seminar atau workshop? Iya, aku sering ikut workshop atau seminar pada saat di kampus dulu. Jadi, dia ketika melamar ke perusahaan tuh CV-nya gak kosong-kosong banget. Ada sertifikat seminar, workshop, sertifikat magang juga ada. Jadi buat kalian yang masih kuliah, ikut seminar dan workshop itu lumayan membantu kalian saat kalian mau melamar pekerjaan. Dan kalian akan dilihat dari perusahaan kalau kalian tuh aktif ikut organisasi atau seminar. Yang kedua, aku mau bahas tentang batas umur, karena ada subscriber aku yang nanya tentang batas umur 30 tahun bisa nggak ya? Aku bacain dulu dari subscriber aku atas nama Yulianti. Batas umur berapa ya kak? Kalau di atas 30 tahun masih bisa nggak ya? Setauku kalau misalkan kalian punya pengalaman di dunia customer service juga, kemungkinan kalian bisa, mau itu wanita atau pria, melamar di perusahaan e-commerce. Untuk di Tokopedia ya aku bahasnya. Nah kalau misalkan kalian belum ada pengalaman CS, kalau pria kan maksimal 30 tahun dan itu sarjana. Nah, aku kemarin juga habis lihat-lihat atau baca-baca di lowongan kerja di Mitrakom atau PT Mitrakom Eka Sarana, itu pria maksimal 30 tahun, minimal sarjana. Sarjana apapun ya. Kenapa sih harus dipilihnya pria bukan wanita? Karena biasanya untuk wanita umur 25 sampai 30 itu dia sudah siap untuk menikah, sudah punya anak, dan nanti ketika dia baru masuk, nanti akan cuti-cuti untuk melahirkan. Jadi kemungkinan besar sih biasanya itu pria, maksimal 30 tahun. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya pengalaman di CS, belum menikah, dan minimal 27, 28, 30, 29 itu masih bisa masuk. Karena waktu saya melamar di Tokopedia juga waktu itu umurnya 25. Sudah kejawab ya. Terima kasih yang sudah komen Kak Yuli. Yang ketiga aku bahas tentang jurusan keperawatan bisa nggak kak? Nah ini ada subscriber aku juga, namanya Tin Lizard Channel. Kalau jurusan S1 keperawatan bisa nggak ya kak apply di Tokopedia? Posisi apa yang cocok untuk dilamar ya kak? Nah untuk sebenarnya kalau untuk posisi itu sih tergantung kebutuhan dari pihak Tokopedia-nya. Misalkan kalian belum pernah pengalaman di email pun, kalian bisa akan dimasukkan ke email. Maksudnya akan diposisikan di email gitu. Tergantung kalian bisa mengetik 10 jari atau enggak, mengetik cepat atau enggak. Nah, kalau memang kalian tidak masuk ke mengetik cepat, kemungkinan kalian akan juga dimasukkan ke live chat. Misalkan kalian juga belum punya pengalaman, tapi kan juga akan dibantu training dulu di Tokopedia-nya. Jadi kalian punya ilmu banyak ketika kalian masuk ke e-commerce. Jurusan itu menurut aku nggak menjanjikan ya harus jurusan komunikasi gitu ya. Karena banyak temanku jurusan hukum, jurusan pendidikan biologi, jurusan pendidikan agama, jurusan kesehatan lingkungan. Nah ini ada nih kayak opini lah dia gitu untuk menyemangati teman-teman yang memang bukan di jurusan komunikasi tapi kayak kurang percaya diri untuk
melamar pekerja di e-commerce. Aku bacain ya. Ini dari temanku, teman satu batch sama aku. Dia bilang, Kak, tambahin coach Kak buat orang-orang yang insecure kayak aku yang kerja gak sesuai jurusan. Jadi kayak minder lah ya, minder atau gak percaya diri karena gak sesuai jurusan, apakah bisa ngelamar di Tokopedia? Menurutku bisa-bisa aja, karena kebanyakan teman-temanku tadi aku bilang dia juga hukum, pendidikan agama, pendidikan biologi, keguruan juga ada, bidan pun ada, kemudian perawat pun kemungkinan bisa. Karena semua tergantung dari kalian saat interview dan kalian punya pengalaman atau enggak, kalian punya basic komunikasi yang baik dalam hal misalkan kalian ikut organisasi apa, itu juga akan dilihat dari pihak Tokopedia. Biasanya kalau misalkan kalian masih belum punya pengalaman atau kalian bukan jurusan komunikasi, kalian juga fresh graduate, itu minimal kalian bisa bahasa Inggris pasif. Biasanya kalau misalkan ada seperti ini, itu D3 fresh graduate semua jurusan, terus minimal bahasa Inggris, seperti itu. Jadi ada kualifikasi yang lainnya, karena yang aku lihat juga di aplikasi pencari kerja itu nggak diharuskan untuk jurusan komunikasi. Nah, ini bukti lagi dari temanku, dia jurusan ilmu kesehatan lingkungan. Kata dia, kerja itu nggak harus sesuai jurusan, dimanapun asal kita mau belajar, pasti akan sukses dan dapat ilmu baru. Benar banget. Jadi kalau misalnya kalian jurusan pendidikan agama, kalian masuk ke e-commerce, kalian akan punya ilmu baru lagi tentang dunia customer service, customer care, contact center, dan yang berhubungan dengan komunikasi. Gitu. Ya, yang keempat, aku mau bahas tentang daftar online atau datang langsung. Saranku ya, kalau misalkan untuk saat ini sudah ada aplikasi-aplikasi kayak Jobstreet, Indeed, itu kalian bisa memaksimalkan untuk melamar melalui aplikasi tersebut. Karena kalau untuk kalian lamar langsung ke Tokopedia-nya, itu kan akan ditolak karena Tokopedia itu juga bekerja sama dengan pihak outsourcing dan sudah disediakan di aplikasi-aplikasi pencari kerja. Nah, ini dari subscriber aku atas nama Rahmatillah Umi Azizah. Kak, untuk melamar perusahaan outsourcing itu gimana Kak? Datang ke kantor langsung atau bisa daftar online? Ada juga dari Ande Lugo, kalau datang ke kantornya gimana Kak buat tanya-tanya kerja di situ? Nah, kalau misalkan kalian memang pengen banget kerja di e-commerce, kalian bisa buka aplikasi Jobstreet atau Indeed. Kalian itu banyak banget PT Mitrakom Eka Sarana itu yang kerjasama dengan Tokopedia. Itu salah satu outsourcing ya. Kalau misalnya kalian penasaran outsourcing apa aja yang bekerja sama dengan Tokopedia, kalian bisa cek lagi di video aku yang sebelumnya tentang Tokopedia. Nah, di situ PT Mitrakom Eka Sarana mengeluarkan informasi atau apa ya, kayak ngasih tahu nih kalau ada lowongan di call center, live chat, contact center, ada kualifikasinya bagaimana, dibutuhinnya seperti apa. Nah, kalau misalkan untuk wall interview memang ada sebagian. Nah, itu juga dibatasin untuk orang yang datang ke sana sama jam lamarnya atau jam interviewnya. Kalau saranku, coba lamar di Indeed atau di aplikasi Jobstreet. Di situ kalian setelah kalian lamar, kalian akan ditelepon oleh HRD MCM atau Mitrakom untuk interview secara online, telepon atau video call. Setelah itu kalian akan diinformasikan untuk psikotes, entah kalian disuruh datang di kantornya di Kuningan atau kalian psikotes online, gitu ya. Nah, setelah itu kalian akan interview user. Dan itu prosesnya nggak lama sih, menurutku lumayan bentar sih, gitu ya. Nah, setelah itu kalian akan training. Nah, mungkin trainingnya juga nggak lama, ini cuma sehari. Itu juga di Kuningan. Jadi buat kalian yang nanya-nanya tentang bagaimana melamarnya, saranku lamar dulu di aplikasi Jobstreet atau Indeed. Nanti kalian akan ditelepon interview online. Nah, untuk interview secara online, aku juga sudah ngasih tipsnya di video aku yang ini. Nah, itu kalian bisa nonton juga. Itu saja sharing aku tentang perusahaan outsourcing atau Tokopedia. Semoga memotivasi kalian untuk terus pengen bekerja di dunia e-commerce. Jangan lupa support YouTube aku dengan cara klik tombol like
dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga kalau bermanfaat. Oh ya, untuk yang mau tanya lagi tentang bagaimana melamar bekerja di akulaku.com, bagaimana melamar kerja di dunia outsourcing atau perusahaan outsourcing, bisa DM Instagram aku atau bisa komen langsung di YouTube aku. Nanti aku akan jawab atau bikin Q&A lagi. Bye, assalamualaikum.